Pendidikan itu kan sebuah mesin produksi untuk melanggengkan kesenjangan sosial. Salah satu yang menjadi kritikan keras adalah keterputusan apa yang diajarkan di perguruan tinggi dengan realitas di lapangan. Ini ada kebutuhan lain dari perguruan tinggi gitu ya, untuk memproduksi tenaga kerja ya, labor force gitu. Individu itu melakukan percobaan-percobaan, trial and error pada hal-hal yang mungkin dia sukai. Itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Karena konflik yang abadi itu adalah konflik antar generasi. Oke, berarti kita fokusnya lebih ke, kalau sekolah publik itu sekarang lebih ke administrasi dengan sekolah-sekolah lain seperti swasta itu menawarkan hal yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak muda itu gitu. Berarti kalau seperti itu, ya kita lihat realitanya di lapangan bagaimana sekolah-sekolah privat ini tentu seperti yang disebutkan tadi gitu, memasang tarif yang lebih tinggi nih. Berarti kan kita harus bicara tentang akses mau nggak mau gitu. Karena tidak semua anak muda itu lahir dengan background keluarga yang mampu mengakses hal itu gitu. Berarti kalau misalnya kita tarik dari awal dan sampai percakapan ini, berarti apakah memang anak muda yang mengalami katakanlah kebingungan, kemudian mereka yang ingin berprogres, lagi-lagi itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana modal yang dia punya, entah modal budaya ataupun modal ekonominya untuk pada akhirnya bisa membentuk jati dirinya gitu. Saya melihatnya mungkin agak sedikit berbeda ya. Mungkin itu ada kemungkinan semacam itu. Tapi saya melihatnya gini, ketika sesuatu itu menjadi suatu produksi massal, pasti ada produk cacat. Oh, oke. Produksi massal itu pasti ada produk cacat, pasti ada 1-2 yang cacat gitu. Nah, kita ngomongin manusia ini. Manusia dengan sistem pendidikan yang massal semacam itu, apa yang bisa kita harapkan dari proses yang massal semacam itu? Nah, menurut saya ini yang dilihat gitu. Pertama itu, ketika jumlah siswa itu semakin banyak di satu sekolah atau di dalam satu kelas, ya pasti ada banyak siswa di dalam kelas itu yang tidak bisa terpantau, tidak bisa terdeteksi bahwa dia memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu yang mungkin, atau potensi-potensi tertentu yang mungkin itu bisa dikembangkan atau mungkin butuh kebutuhan lain. Nah, itu yang pertama. Jadi ada yang dikorbankan gitu. Nah, kalau melihat dari perspektif yang tadi itu, ya saya harus jujur mengatakan kelas itu bekerja gitu. Kelas sosial itu bekerja. Kelas sosial itu bekerja dalam artian seperti apa? Kita kan mengetahui bahwa pendidikan itu sebenarnya sebuah, kalau mau jujur mengatakan ya, pendidikan itu kan sebuah mesin, kalau kita mau mengatakan mesin produksi untuk melanggengkan yang namanya kesenjangan sosial. Iya, sekolah itu mempertahankan kesenjangan sosial, artinya itu tidak hanya terjadi di Indonesia, di negara-negara lain pun hal itu, khususnya di Eropa Barat, di Amerika, itu terjadi gitu. Karena hanya orang-orang dari kelas sosial tertentu yang bisa masuk ke sekolah-sekolah khusus itu. Karena bahkan untuk orang-orang dalam tanda kutip awam ya, yang mereka tidak tahu sekolah itu, mereka kan kepikiran aja enggak. Mereka bisa sekolah aja untung gitu loh. Jadi mereka bisa sekolah aja untung. Lah, bagaimana dengan orang-orang yang sudah berpikir bahwa sekolah, tapi jangan di situ. Kamu harus sekolah yang punya spesial. Nah, ini kan hanya bisa dipikirkan oleh kelompok-kelompok dari kelas sosial tertentu, dalam hal ini kalau menengah ke atas. Karena orang tua mereka itu punya cukup waktu luang minimal untuk mencari tahu sekolah-sekolah mana yang baik untuk anak mereka. Sementara kelas-kelas pekerja itu sudah sibuk. Jadi kelas-kelas pekerjaan orang tua, misalnya suami istri bekerja, kapan mereka punya kesempatan untuk mencari informasi tentang katakanlah pendidikan yang mungkin berbeda gitu, dan menawarkan hal yang berbeda. Mereka hanya ikut ya itu, di situ ada sekolah dekat rumah, selesai, sebatas itu saja. Dan ini kan ya hanya sekedar yang penting anak saya sekolah gitu. Tapi apakah anak saya sekolah dengan mendapatkan katakanlah nilai tertentu, nilai khusus? Nah, ini kan nanti dulu. Hanya orang-orang yang punya jejaring sosial inilah, dia kan punya informasi karena dia kelas menengah, dan kemudian dari teman-temannya juga kelas menengah juga, sehingga dia dapatin, oh di sana kayak gini loh, di sana kayak gini, oh di sana kayak gini, kurikulumnya pakai ini, di sini kurikulumnya pakai ini. Nah, itu kan suatu percakapan yang beredar di kelas sosial tertentu, yang mungkin itu tidak beredar di kelas sosial yang, ya mohon maaf ya, di kelas sosial
menengah ke bawah atau kelas pekerja itu, bahkan yang penting anaknya sekolah, that's it gitu, selesai gitu. Bahwa kemudian sekolahnya isinya apa ya nanti dulu gitu. Iya, berarti sih memang apa ya, modal budaya itu menjadi sebuah hal yang penting untuk anak muda. Kalau kita ngebahas tentang anak muda sekarang itu untuk setidaknya tahu plan-plan apa yang akan mereka rencanakan ke depannya gitu. Karena ya balik lagi pengetahuan yang mereka dapat dari lingkungannya, entah lingkungan dari kelas sosialnya yang merupakan kelas menengah, dari orang tua, kemudian keluarga besar atau mungkin teman-temannya, itu mensupport dia untuk tahu ke depannya seperti apa. Nah, mungkin ini akan dirasakan berbeda oleh teman-teman yang katakanlah kelas menengah bawah, yang mungkin punya kesempatan yang sama untuk teman-teman kelas menengah atas, katakanlah untuk menyambung pendidikan tinggi gitu. Mungkin ada sebuah kegalauan yang saya nggak tahu, mungkin juga dirasakan oleh teman-teman gitu ketika berada di kampus dan harus balik lagi ke keluarga gitu. Dimana di kampus kita dikasih tahu bahwa kemarin kita sempat di podcast dengan Mas Hatip gitu ya, membahas tentang bagaimana anak muda zaman sekarang melihat pernikahan gitu. Mulai banyak generasi-generasi muda sekarang yang ya mereka enggan menikah gitu karena mereka sudah tahu, pengetahuannya sudah ada bahwa menikah itu tidak sesepele itu gitu. Banyak hal yang dipersiapkan. Kemudian kalau memutuskan untuk punya anak ada yang namanya parenting knowledge dan lain sebagainya gitu. Mungkin teman-teman itu mengetahui itu di kampus gitu. Tapi ketika mereka pulang ke rumah, ke keluarganya, kemudian mereka menjadi semacam asing karena itu hal-hal seperti itu tidak ada di keluarganya gitu. Dan mungkin ada juga sebuah apa ya, rasa loss atau hilang di tengah jalan gitu karena apa yang mereka dapat, pengetahuan yang mereka dapat itu tidak ada di keluarga. Sedangkan ketika mereka ingin katakanlah mewujudkan pengetahuannya mereka itu, mereka tidak dapat support dari keluarganya gitu. Karena menurut keluarganya itu bukan hal yang biasa mereka tahu gitu. Jadi saya paham logikanya, karena yang saya tangkap gini, memang ada sisi baik atau sisi buruk dari perguruan tinggi diselenggarakan ya. Salah satu yang menjadi kritikan keras adalah keterputusan apa yang diajarkan di perguruan tinggi dengan realitas di lapangan. Oke, dalam hal keputusan personal semacam itu yang menikah atau tidak, itu mungkin terjadi. Katakanlah kalau ngomongin profesi, jadi kita hidup di sebuah negara agraris. Katakanlah semacam. Tapi sistem perguruan tinggi kita mungkin tidak mengenalkan atau tidak melatih para mahasiswa, anak-anak muda zaman yang akan menjadi mengisi bangsa ini pada dunia agraris itu. Kita semakin terurbanisasi di perkotaan. Jadi katakanlah jurusan yang paling favorit apa sih kalau nggak komunikasi, psikologi, HI gitu kan ya. Kalau kita ngomongin ilmu sosial, walaupun IT tetap ada, kemudian engineering tetap ada, kedokteran masih ada, tapi kita hidup di negara agraris. Bagaimana kalau profesi-profesi ini mensupport mereka gitu loh. Ini kan pertanyaan serius. Jadi saya melihat pada satu sisi perguruan tinggi ini berjalan sendiri gitu, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kebutuhan pasar gitu ya. Tapi pasarnya pasar siapa? Pasar industri, bukan pasar pada warga. Nah, itu satu sisi. Nah, keterputusan itu sepertinya juga terjadi dalam kehidupan yang katakanlah personal, ranah-ranah privat semacam itu. Katakan kita di sosiologi kita belajar kesetaraan gender dan lain sebagainya, ada inklusi sosial, kemudian ada cultural studies, kita ngomongin soal identitas dan segala macam. Tapi apakah itu adalah wacana yang beredar juga di lingkaran mereka, maksudnya di lingkaran personal atau keluarga? Jangan-jangan perguruan tinggi ini justru semakin memutus rantai itu gitu loh. Tapi menurutku menarik ketika kamu berbicara tentang atau menyampaikan terkait dengan keputusan anak muda zaman sekarang itu seperti apa. Ya saya melihatnya memang keterputusan itu. Ada keterputusan bahwa ini ada kebutuhan lain dari perguruan tinggi gitu ya, untuk memproduksi tenaga kerja ya, labor force gitu. Jadi produksi tenaga kerja. Tapi bagaimana tenaga kerja ini akan menghidupi kehidupan privatnya, itu bukan urusan perguruan tinggi. Nggak sih? Seolah-olah ini bukan urusan, itu urusan kalian sama keluarga kalian masing-masing gitu ya. Sehingga kalau misalnya kalian akan punya permasalahan privat dari pasar kerja yang semacam ini, ya kamu harus selesaikan secara kekeluargaan atau mungkin dalam level yang sangat negara yang masyarakat yang modern atau kapitalisme lanjut itu ya melalui profesi-profesi yang lain. Makanya kayak psikiater, psikolog itu kan menjadi semakin laku sekarang. Jadi kalau saya kembali ngutip Giddens gitu ya, modernitas itu sebenarnya yang dirubah pertama itu, yang paling dasar itu adalah kalau kita ngomongin struktur sosial, itu adalah struktur keluarga.
Dari keluarga yang sifatnya apa namanya extended families, jadi keluarga itu punya banyak jejaring, ada om, tante, sepupu dan lain-lain, kakek dan lain-lain. Sekarang menjadi nuclear family. Jadi negara itu menjadi keluarga itu menjadi ya, yang sangat dasar gitu ya, suami, istri, anak berapa gitu. Dan sekarang semakin terindividuasi lagi. Ya kenapa kita harus berkeluarga karena realitasnya semakin ini gitu, semakin nggak masuk akal. Sekarang kamu katakanlah gini lah, kamu lulus kuliah gitu ya. Oh saya jadi nggak pengen nakut-nakuti ya, tapi jadi misalnya kamu lulus kuliah dengan gaji sekian gitu, apa kamu bisa membeli rumah yang seperti katakanlah orang tua kamu pada waktu mereka lulus dulu membeli rumah dengan gajinya mereka? Ini kan nggak bisa. Rumah sekarang itu semakin kecil gitu loh, yang ditawarkan oleh developer paling minimalis dan segala macam, dan itu kan nggak mungkin lagi kita hidup bersama. Nah, kalau sasarannya mereka itu bekerja di perkotaan, ya membeli rumah bukan sesuatu yang prioritas. Paling kamu nyewa flat, apartemen atau nyewa kontrak rumah atau kos atau segala macam. Dan ini kan lebih fleksibel gitu. Tapi pada sisi lain, bagaimana relasi sosial yang terbangun dengan manusia-manusia yang semakin terindividuasi semacam itu? Ini persoalan. Jadi struktur sosial itu berubah bukan dari skala yang makro, bahwa negaranya berubah, ya oke lah, undang-undang berubah dan segala macam, tapi struktur sosial bekerja masuk dari level keluarga ini. Jadi logika keluarga itu, familyhood-nya itu menjadi sesuatu yang berubah. Dan ini dirubah oleh sistem ekonomi yang industrialis semacam itu. Industri ya tidak memfasilitasi orang-orang untuk memikirkan hal-hal privatnya semacam itu tadi. Terus tadi dijelaskan bahwa ada sebuah keterputusan dari ya katakanlah anak dengan orang tuanya gitu. Kemudian kalau misalkan saya coba refleksikan gitu dengan anak muda zaman sekarang, pada akhirnya ya anak-anak muda sekarang itu saya melihatnya itu lebih dekat dengan teman-temannya gitu daripada dengan orang tuanya sendiri. Mungkin ada yang istilahnya ya karena orang tuanya udah nggak relate gitu, kalau kata anak zaman sekarang itu udah nggak relate dengan kayak kehidupan anak muda zaman sekarang gitu, entah dengan isu housingnya, kemudian isu-isu pernikahan, terus tadi sempat disebut tentang kesetaraan gender gitu. Mungkin ya di orang tuanya itu sangat awam dan bahkan mungkin kontradiktif dengan isu-isu seperti itu gitu. Dan rasa mungkin missing of support system, mungkin saya hanya menyebutnya, jika boleh dikatakan orang tua tuh seharusnya menjadi support system, itu membuat mungkin anak muda zaman sekarang ya larinya ke media sosial gitu. Mau coba untuk mencari teman yang mungkin bisa relate dengan dia. Kemudian kalau kita lihat pola di media sosial ini, kalau kita ngomong tentang krisis identitas ya, banyak kan anak muda itu coba mencari yang mirip dengan dia gitu. Kalau misalnya di Twitter ada yang namanya base tentang katakanlah K-pop, musik, kalau musik ada K-pop, bola, kemudian dan lain-lain gitu. Nah, kalau Pak Nino melihat fenomena semacam ini tuh seperti apa? Apakah ini sebuah fenomena baru atau sebenarnya ya kalau misalkan sama dengan apa istilahnya FOMO atau fear of missing out tadi, itu sebenarnya hal lama tapi istilah baru saja gitu. Ya, saya melihatnya itu pola yang selalu terjadi ya. Artinya gini. Jadi kalau kita membaca literatur tentang youth studies ya atau studi kepemudaan atau youth gitu ya. Artinya ini ada sesuatu yang memang masa remaja itu kan kalau istilahnya itu masa seperti naik roller coaster gitu. Istilahnya kan naik roller coaster yang naik turun nggak, dan kemudian ini sangat memacu adrenalin dan segala macam. Masa remaja itu masa di mana manusia atau individu itu melakukan percobaan-percobaan, trial and error pada hal-hal yang mungkin dia sukai, yang dia minati gitu, tapi belum tentu dia bakati gitu. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya itu wajar terjadi. Bahkan kalau kita mau mundur sejenak, bukan revolusi katakanlah tahun 70-an gitu kan. Ini kan generasi hippies gitu kan. Ini kan juga merasa anak-anak muda pada waktu itu orang tuanya konservatif dan segala macam. Nah, makanya saya itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Karena konflik yang abadi itu adalah konflik antar generasi. Ini kalau konflik antar generasi itu nggak bisa. Kalau kamu konflik antar suku, konflik antar negara itu someday suatu saat itu akan ada rekonsiliasi. Tapi kalau konflik antar generasi
ini belum terkorelasi, mungkin generasi yang lebih tua sudah gugur duluan kan, dan mereka harus mereka akan berhadapan dengan generasi yang sebelumnya. Nah, kalau kamu mengamati film-film populer ya, film-film layar lebar, konflik paling gede itu kan konflik orang tua sama anak. Itu banyak banget film-film kayak gitu. Dan paling muncul adalah konflik antara ayah sama anak laki-laki, biasanya kayak gitu kan. Itu konflik, itu tema film yang sangat umum, tapi itu masih laku juga. Apa yang bisa kita lihat dari situ? Yang bisa kita petik dari situ adalah sebenarnya ini ada persoalan konflik antar generasi, dan ini nggak bisa selesai sampai kapanpun. Nah, karena apa? Setiap generasi itu punya istilahnya, kalau bahasa Jerman itu Zeitgeist ya, semangat zamannya sendiri-sendiri gitu. Nah, mungkin generasi saya, milenial, generasi awal itu punya semangat zamannya sendiri. Sementara generasi kamu itu punya semangatnya sendiri. Budaya populer kamu ditumbuh kembangkan itu berbeda ketika budaya populer saya ditumbuh kembangkan. Dan ini selalu terjadi. Dan kita kan berinteraksi dengan orang-orang yang dalam tanda kutip nyambung dengan kita. Nah, itu sebenarnya pola yang sama terjadi. Ada kecenderungan orang itu hanya berkumpul dengan orang-orang yang satu kohort istilahnya, satu angkatan, satu generasi gitu. Sebenarnya bukan karena rebellion terhadap generasi sebelumnya, tapi karena nyambungnya sama generasi itu. Karena apa? Musik yang mereka dengarkan sama, film yang mereka tonton sama, media sosial yang mereka sukai sama, media mereka berkomunikasi itu sama. Jadi saya melihatnya lebih pada itunya. Jadi bukan karena konfliknya dulu, bukan karena resistensinya dulu, tapi karena ada kesamaan yang berbeda. Nah, ketika kesamaan ini berbeda dan tidak bisa dijembatani, nah itu baru muncul konflik. Iya kan? Artinya ketika orang tua itu tidak bisa memahami perubahan yang terjadi, atau anak mudanya tidak bisa memahami apa yang terjadi di generasi yang atasnya, nanti terjadi konflik. Kan akan lebih mudah kalau misalnya dua generasi ini saling memahami satu sama lain, tapi kan konflik antar generasi itu selalu terjadi. Pada era yang sebelumnya, sebelum adanya media sosial yang begitu masif sekarang, ruang-ruang untuk artikulasi identitas itu sangat terbatas. Ketika kamu masuk ke dunia digital, kamu abadi. Dan kamu nggak bisa mati di dunia itu.